Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Fahira dengan NIM 1216186 dari kelas 2B offline izin menjelaskan sedikit tentang uji T atau TITES. Sebelumnya, TITES ini diturunkan oleh WS Goset tahun 1908. Nah, dinamakan distribusi Staden karena waktu dipublikasi, Goset menggunakan nama samaran Staden dan huruf yang terdapat dalam istilah uji T dari huruf terakhir nama beliau. Sejak saat itu, distribusi bagi T disebut distribusi Staden T. Fungsinya ini yang pertama untuk menguji rata-rata sampel dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada atau tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasi uji T ini, yang pertama datanya berskala ukur interval atau rasio, terus datanya berdistribusi normal, ukuran sampelnya lebih kecil dari 30, jika sampel lebih besar dari 30, uji T sama dengan uji Z, hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi, tidak diketahui. Untuk jenis-jenis uji T, yang pertama ada uji T sampel atau one sample t-test, yaitu digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Yang kedua, uji T2 sampel atau two samples t-test, yaitu dua sampel berpasangan, dependent atau paired sample t-test, yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Dua sampel bebas independent sample t-test, yaitu membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Nah, bisa kita lihat ya uji satu sampel atau one sample t-test seperti ini. Nah, untuk kriteria ujinya itu tolak HO jika nilai mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabel atau P-value-nya itu lebih kecil daripada alfanya. Nah, untuk uji T2 sampel atau two sample t-test, yang pertama yang dua sampel berpasangan atau dependent paired sample test, kriteria ujinya tolak HO jika P-value-nya itu lebih kecil daripada alfanya. Dan untuk yang dua sampel bebas independen atau sampel independen t-test juga kriteria ujinya tolak HO jika P-value-nya itu lebih kecil daripada alfanya. Di sini terdapat kasus ya. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Peneliti tersebut melakukan uji pada 10 petak sawah dan hasilnya masing-masing yaitu TUH yang diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per hektar. Dengan alfa 5%, ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Di sini ya terdapat tabelnya, tapi sebelum kita menggunakan SPSS, kita hipotesa statistiknya dulu ya. H0 adalah data berdistribusi normal. H0 adalah data tidak berdistribusi normal. Untuk H0, Pi sama dengan 5. Rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional yang H1-nya itu artinya itu rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Untuk alfanya 5% atau 0,05. Untuk kriteria ujinya tolak H0 jika T hitung itu lebih besar dari T tabel atau P-value-nya itu lebih kecil daripada alfanya. Berdasarkan hasil tadi, nah ini sebelum ini ya, kita lihat ke SPSS-nya. Kita buka SPSS-nya, kemudian kita ke variable view. Ini kita tulis produktivitas. Kemudian di sini desimalnya 1 karena tadi ada yang koma dalam datanya. Kemudian menujunya itu scale. Sudah kita input datanya. Sudah di input kayak gini, kita ke
analis, Udah terus ada di-input deskriptif, dulunya gitu, analis, terus statistik, terus deskriptif, ekspor, analisis, statistik, terus ekspor. terus kita pencet Terus yang kita plot, pencet kita yang klik plot, plots ya, kemudian checklist yang normality plots with test. Jika sudah continue, kemudian oke. Nah, jika sudah akan keluar data seperti ini, yang test of normality-nya ya. Selanjutnya kita uji t-testnya ya. Seperti tadi datanya sudah di-input, kemudian ke analis. Nah, jika sudah dianalis kita cari yang compare means, terus yang one t-test itu, kemudian dikekankan, jika sudah klik OK. Jika sudah demikian, akan muncul data seperti ini, one sample statistik untuk uji t-testnya. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita membuat laporan datanya, seperti uji t-test H0 data berdistribusi normal, H0 M data tidak berdistribusi normal, untuk alfanya 5%. Untuk kriteria ujinya, tolak 0 jika T hitung itu lebih besar dari T tabel atau p-value itu lebih kecil dari alfanya. Nah, berdasarkan hasil yang tadi, diperoleh nilai T hitungnya itu, nilai mutlak T hitungnya itu sama dengan 4,583 dan p-value-nya itu sama dengan 0,001. Jadi untuk alfanya itu 0,05 dan db-nya itu n-nya itu 1 dan 9. Jadi db-nya 1, n-nya 9. Nah, diperoleh T 0,05,9 itu 2,62. Jadi, nilai mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabel dan p-value-nya itu lebih kecil daripada alfa, maka H0-nya itu ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas normal. Sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.